Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhat tulab, sabahul khair. Kaifa ahwalukum al-yawm? Arjulana jami'an bi khair. Marhaba bikum jami'an fi qanati Andi Rahiman. Wasailu dirasah al-islamiyah wa lughatul arabiyah. Selamat pagi para siswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang semua di Andi Rohiman Channel, media belajar Islam dan bahasa Arab. Hasanan ya tulab, qabla nabda'u hadhihi dirasa, hayya bina naqra'u basmalah. Baik siswa sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pembelajaran kita kali ini adalah belajar Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-105 tentang etos kerja. Siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita baca terlebih dahulu Quran surat At-Taubah ayat 105 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahan dari ayat ini adalah, dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berkaitan dengan Quran surat At-Taubah ayat 105 sebagaimana yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah sebagai berikut. Hadis yang pertama adalah qala law anna ahadakum ya'malu fi sahratin samaa laisa laha babun wala quwwah la akhrajallahu amalahu linnasi kainan ma kana. Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya seseorang di antara kalian beramal di dalam sebuah batu besar, benda mati, tanpa ada pintu dan lubangnya, niscaya Allah akan mengeluarkan amalnya kepada semua orang seperti apa yang telah diamalkannya. Hadis yang kedua adalah inna a'malakum tu'aradu ala aqribaikum wa asyairikum fi kuburihim fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghaira zalik qalu Allahumma alhimhum
ayya'malu bi ta'atik, yang artinya sesungguhnya amal-amal kalian ditampilkan kepada kaum kerabat dan pemilik kalian di dalam kubur mereka. Jika amal perbuatan kalian itu baik, maka mereka merasa gembira dengannya. Dan jika amal perbuatan kalian itu sebaliknya, maka mereka berdoa, "Ya Allah, berilah mereka ilham, kekuatan untuk mengamalkan amalan taat kepadamu." Hadis yang ketiga adalah inna a'malakum tu'aradu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghaira zalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana, yang artinya sesungguhnya amal-amal kalian ditampilkan kepada kaum kerabat dan pemilik kalian yang telah mati. Jika hal itu baik, maka mereka bergembira karenanya. Dan jika hal itu sebaliknya, maka mereka berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sebelum engkau beri mereka hidayah, sebagaimana engkau telah memberi kami hidayah." Hadis yang keempat adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la alaikum an ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu fa innal 'amila ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min zarihi bi amalin salihin law mata alaihi la dakhala jannah summa yatahawwalu fayamalu amalan sayyi'an wa innal abda la ya'malu burhata min dhahrihi bi'amalin sayyi'in law mata alaihi dakhalan nar summa yatahawwalu fayamalu amalan salihan wa iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'miluh qala yuwaffiquhu li amalin salihin summa yakbiduhu alaih, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah dahulu kalian merasa kagum dengan amal seseorang sebelum kalian melihat apa yang diamalkannya pada penghujung usianya, karena sesungguhnya seseorang melakukan amalnya pada suatu masa atau suatu hari dari usianya dengan amal yang soleh. Seandainya ia mati dalam keadaan mengamalkannya, niscaya ia masuk surga. Akan tetapi keadaannya berubah. Ia mengamalkan amalan yang buruk, dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengerjakan suatu amal buruk dalam suatu saat dari usianya. Seandainya ia mati dalam keadaan mengamalkannya, niscaya ia masuk neraka. Tetapi keadaannya berubah, lalu ia mengamalkan amalan yang saleh. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia memberikan dorongan kepadanya untuk beramal sebelum matinya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya Allah memberikan dorongan untuk beramal kepadanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberinya taufik atau bimbingan untuk melakukan amal soleh, kemudian Allah mencabut nyawanya dalam keadaan demikian. Siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isi dan kandungan Quran surat At-Taubah ayat 109 yang pertama adalah perintah untuk bekerja. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bekerja atau beramal. Kita dapat melihat di ayat ini ada kata i'malu yang merupakan fi'il amar atau kata kerja perintah,
dari kata a'mala ya'malu yang artinya beramal atau bekerja. Maka kata i'malu ini dapat kita artikan dengan terjemahan bekerjalah kalian. Di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk berbuat, untuk beramal. Karena dunia adalah tempatnya untuk beramal. Karena dunia adalah tempatnya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Setiap manusia yang terlahir di dunia ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Manusia di dunia ini harus menggerakkan badannya, matanya, telinganya, kedua tangan dan kakinya, bukan untuk bermalas-malasan, duduk santai, hanya untuk makan dan tidur saja. Tetapi kita harus memberikan manfaat kepada orang lain dari apa yang Allah telah berikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan akal kita. Yang kedua, dari isi kandungan ayat ini adalah pekerjaan kita akan dilihat. Semua pekerjaan kita pastilah akan dilihat, tidak hanya oleh diri kita sendiri, tetapi akan dilihat juga oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, tanpa kita sadari ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala akan melihat seluruh perbuatan kita, di mana orang lain mungkin tidak dapat melihatnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amal kita kepada orang lain, termasuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, sebagaimana yang telah kita baca tadi dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari isi kandungan ayat ini adalah pekerjaan kita nantinya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal perbuatan kita pastinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah perbuatan tersebut baik atau buruk, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Dan di dalam hadis sebelumnya telah dikatakan bahwa penilaian baik dan buruknya seseorang adalah di akhir penghujung hidupnya. Bila seorang di akhir hidupnya dalam keadaan berbuat baik, maka dia adalah husnul khatimah. Dan sebaliknya, jika di akhir hidupnya dalam keadaan berbuat buruk, maka dia adalah su'ul khatimah. Kita belum bisa menilai seseorang baik atau buruk amalnya hanya dengan melihat keadaannya sekarang. Bisa jadi hari ini baik, tapi di akhir hidupnya buruk, atau hari ini buruk tapi di akhir hidupnya baik. Dan oleh karena itu pula, tetapkanlah diri kita untuk senantiasa dalam amal baik, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Allahumma tahtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penting dari belajar kita kali ini adalah etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja seseorang atau semangat kerja suatu kelompok. Etos kerja seorang muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja atau beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan seorang muslim itu haruslah didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal lainnya. Bukan karena ingin disebut orang yang rajin, atau bukan karena ingin dinilai ataupun dipuji oleh orang lain, tapi semata-mata bekerjanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, bekerja sesuai dengan ketentuan syariat. Seorang muslim haruslah bekerja dengan tidak berlawanan atau bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pekerjaannya itu ada pekerjaan yang diharamkan oleh Allah seperti menipu, mencuri, berjudi dan lain sebagainya. Atau bekerjanya seorang muslim itu tidaklah sampai mengambil hak orang lain atau berbuat dolim kepada orang lain. Yang ketiga, bekerja untuk kebaikan semua makhluk. Seorang muslim haruslah bekerja yang bernilai manfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Janganlah sampai bekerja tanpa ada manfaatnya, sehingga pekerjaannya tersebut menjadi sia-sia. Atau lebih buruknya, bekerjanya itu merugikan orang lain. Pelajaran yang dapat kita amalkan kali ini dalam kehidupan kita adalah bekerjalah dengan bersungguh-sungguh karena Allah dan untuk kebaikan semua. Alhamdulillah, belajar Quran surat At-Taubah ayat ke-105 dicukupkan sekian. Ilal liqa, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, masih di Andi Rohiman Channel, media belajar Islam dan bahasa Arab. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.